Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Baik, silakan diperhatikan pembahasan tajwid yang pertama, yaitu pada alif lam yang ada di sini dihukumi alif lam syamsiah ya, karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya, bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf syamsiah, maka alif lam tersebut tidak dianggap ya. Jadi dari bacaan za langsung ke sin ya, ditasydidkan. Idza sama. Dan ketika membaca ma di sini, maka dihukumi mad wajib mutasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i alif lalu berhadapan dengan huruf hamzah. Namun hamzah di sini dalam satu kalimat, yaitu kalimat as-sama'u ya. Jadi dihukumi mad wajib mutasil dan dibacanya bisa 4 sampai 5 harokat. Baik, selanjutnya ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa ya. Di sini huruf shin. Maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunnah ya. Dan di sini termasuk ikhfa awsat ya. Jadi antara kesamaran dan gunnahnya itu seimbang ya. Idza as-samaa'u syaqqat. Ta dibaca hamas ya. Contohnya idza as-samaa'u syaqqat, seperti itu. Baik, selanjutnya wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Baik, perhatikan wa adzinat. Nah, ini dihamaskan ya. Cara membaca ta baik ketika sukun maupun berharokat ya. Li rabbiha, di sini ada harakat fathah lalu berhadapan dengan alif, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Wa huqqat, ini juga sama dibaca hamas ya. Jadi ketika membaca huruf hamas tersebut ada napas yang mengalir keluar ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Baik, selanjutnya wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu. Nah, di sini ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf komariah ya. Maka alif lam tersebut harus dizohirkan atau dibaca sukun ya. Wa idzal ardu muddat, baca hamas ya. Baik, selanjutnya wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma, ada fathah lalu berhadapan dengan alif, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Ma fi, ini juga sama ada kasrah fa ya. Lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Fiha, ini juga sama ya, dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Wa takhallat, baca hamas ya. Cara membaca huruf hamas itu ada nafas yang mengalir keluar ya, atau desisan ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, seperti itu. Baik, selanjutnya wa adzinat. Nah, ini juga sama ya. Ketika membaca huruf hamas ta, maka ada nafas yang mengalir keluar ya. Wa adzinat, seperti itu. Li rabbiha, ini juga sama dihukumi mad tabi'i karena ada fathah lalu berhadapan dengan alif, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Wa huqqat ya, baca hamas. Selanjutnya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik innaka
innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Baik, perhatikan ya, di sini ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan hamzah ya. Namun hamzah tersebut di lain kalimat maka dihukumi mad jaiz munfasil ya. Jadi beda kalimat ya antara ya dan ayyuhal ya. Jadi hamzah tersebut posisinya berada di lain kata ya, maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Ya ayyuhal insan. Alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Insan. Di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf sin, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan guna. Dan ini termasuk ikhfa awsat ya. Jadi tingkat kesamaran dan gunahnya itu seimbang ya. Insa. Dan ketika membaca sa, di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Innaka. Perhatikan nun yang bertasydid itu adalah merupakan salah satu daripada huruf guna. Maka cara membacanya itu harus ada tekanan disertai dengan guna 2 atau 3 harokat ya. Innaka kadihun. Ka dihukumi mad tabi'i karena ada fathah kaf lalu berhadapan dengan alif ya. Jadi tersambung dengan alif di sini kafnya ya. Maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Kadihun. Di atas ha ada tanwin dhammatain lalu berhadapan dengan huruf hamzah. Dan huruf hamzah ini merupakan salah satu daripada huruf izhar. Jadi cara membaca tanwin tersebut itu harus dijelaskan ya secara suara tanwinnya. Kadihun ila. Bacaanlah dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Ila rabbika kadhan. Dal sukun ya. Huruf dal ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, dan di sini ketika sukun, sukunnya itu sukun asli ya, bukan karena waqaf, maka dihukumi qalqalah sugro. Cara membacanya itu harus ada pantulan ya. Kad seperti itu. Kadhan. Dan di atas ha ada tanwin fathatain ya, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf fa ya. Maka cara membaca tanwin tersebut itu harus disamarkan disertai dengan guna. Kadhan famula. Bacaanlah dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Famulaqih. Baik, ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid li sukun ya, karena sebelum huruf terakhir yang akan diwakafkan itu terdapat mad tabi'i ya. Di sini mad tabi'i ya, maka dihukumi mad arid li sukun, dan cara membacanya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Baik, selanjutnya فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَأَمَّا di sini mim yang bertasydid ya, merupakan salah satu daripada huruf guna. Jadi cara membacanya itu harus ada tekanan disertai dengan guna 2 atau 3 harokat. Jadi di sini ada 2 hukum ya. Yang pertama hukum gunahnya, dan yang kedua hukum mad tabi'inya. Karena ada fathah mim lalu berhadapan dengan alif, maka dibacanya 2 harokat. Fa'amma man. Nun sukun berhadapan dengan hamzah, maka dihukumi izhar ya. Nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf hamzah, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. Man utiya, ada dhammah hamzah lalu berhadapan dengan waw sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Utiya kitabahu. Kita dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Kitabahu. Nah di sini ada angka 6 ya, jadi dhammah terbalik, maka di sini dihukumi
mad silah qasiroh ya, dibacanya 2 harokat. Karena setelah hak dhamir tersebut itu bukan berhadapan dengan huruf hamzah, maka dihukumi mad silah qasiroh ya. Karena jika berhadapan dengan huruf hamzah, maka dihukumi mad silah tawilah, seperti itu. Biyamini, biyami. Nah, di sini ada kasroh mim lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i. Baik, selanjutnya di sini jika diwasolkan ke ayat yang ada di depannya, maka bacaan hak di sini dibaca 2 harokat karena dihukumi mad silah qasiroh ya. Biyaminihi fasawfa, seperti itu. Tetapi jika diwakofkan itu cukup dibaca sukun saja, biyamini, seperti itu. Baik, selanjutnya fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa. Nah, di sini ada fathah sin lalu berhadapan dengan waw sukun, maka dihukumi lin ya, atau mad lin. Jadi cara membacanya itu harus disertai dengan kelembutan ya. Fasawfa, fasawfa, seperti itu. Fasawfa yuha. Ada fathah lalu berhadapan dengan alif, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Yuhasabu hisab. Ini juga sama, dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Hisaban yasira. Nah, di sini ada fathah di atas ba ya, ada fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf ya ya, dan termasuk idgham biguna. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas ba tersebut itu harus dimasukkan langsung ke huruf ya disertai dengan guna. Hisaban yasira. Dan ketika diwakofkan di sini maka dihukumi mad iwad ya. Pertama, hilangkan suara tanwinnya lalu digantikan dengan bacaan panjang 2 harokat. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, seperti itu. Shadaqallahul azim.